Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun tidak tatap muka, tapi kalian sudah bisa mendengar suara saya. Alhamdulillah sekali, karena saya akan memaparkan kalian tentang materi yang cukup menguras otak kalian, gitu ya. Tapi saya akan mengajarkan kalian lebih ke arah yang lebih simpel gitu, biar kalian nggak langsung pusing dalam pertemuan pertama ini. Semoga kalian juga dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi ini dan stay safety buat kalian semua. Oke, selamat datang di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita bakalan membahas tentang harga pokok produksi. Kemarin sudah dipaparkan bahwa harga produksi itu akan dibahas apa saja, maka kita bakalan bahas kali ini. Yang pertama ada pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan penggolongan biaya, lalu ada harga pokok produksi, terus ada break even point dan analisa untung dan rugi. Jadi kemarin kalian sudah, kalau misalkan di kelas 2 itu pasti sudah ada yang namanya izin-izin usaha. Semoga semuanya sudah tersampaikan ya materi-materi kelas 2 kemarin, dan kalian bisa membuka-buka lagi tentang materi-materi kewirausahaan di kelas 2. Maka karena kalian sudah tahu awalnya apa itu kewirausahaan, kenapa kita harus punya wirausaha, lalu bagaimana biar usahanya makin maju. Nah, biar usahanya makin maju, kalian juga harus tahu tentang penggolongan biaya biar kalian tidak rugi. Yang pertama, pengertian biaya. Biaya itu ada, nanti kalian bakalan ketemu biaya sama beban. Kalau biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi kalau biaya itu pengorbanan sumber ekonomi, misalkan modal kalian untuk membeli suatu aktiva atau aset yang kalian akan miliki. Tapi kalau misalkan nanti kalian ada yang namanya itu beban itu bisa disusutkan. Misalkan kalian kalau misalkan beli motor, itu tidak masuk dalam sumber biaya, tapi masuknya ke dalam beban. Kenapa dalam beban? Karena kalau misalkan sepeda motor itu ada namanya masa manfaat, karena tidak semuanya kendaraan itu pasti ada rusaknya, ada kadaluarsanya. Misalkan NMAX sekarang lagi bagus-bagusnya nih kalau misalkan di pasaran, tapi nanti kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu ya, kalau misalkan nanti kita kan nggak tahu. Jadi kalau misalkan di 5 tahun lagi mungkin NMAX itu sudah tidak zaman lagi, misalkan harus ganti, itu masuknya ke dalam beban. Tapi kalau misalkan biaya itu adalah sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, itu modal yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Misalkan kalian beli bahan-bahan, itu pasti kalian beli dengan modal kalian untuk punya tujuan tertentu, menghasilkan barang gitu. Kalau misalkan sumber ekonomi itu disebut dengan harga pokok. Jadi kalau misalkan jadi kalian sudah tahu kalau misalkan harga pokok produksi berarti lahirnya itu dari sumber ekonomi ya. Oke. Itu lalu ada penggolongan biaya menurut fungsi pokok kegiatan perusahaan. Kalau misalkan penggolongan biaya itu ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan biaya keuangan. Kalau misalkan kita paparkan semuanya itu bakalan agak pusing ya. Jadi kalian, saya bilang aja kalau misalkan kita dalam dunia percetakan itu cuma ada biaya produksi, karena biaya pemasaran itu tidak ada karena kita langsung berhubungan dengan klien atau pelanggan. Terus biaya administrasi dan umum juga ada, itu pasti ada karena kita butuh uang ya dong. Tapi kalau misalkan biasanya kalau di undangan itu kita ada DP dulu. Jadi administrasi umum itu
ada 2 kali tahapannya. Misalkan JADM itu untuk DP pertama kali, lalu biaya produksi, lalu ada biaya administrasi lagi. Karena sudah ada, baru kita bakalan dapat. Terus sudah cuma sampai biaya administrasi dan umum kalau misalkan dari kalian ya. Kalau biaya keuangan itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar. Lalu kalau biaya pemasaran itu juga sama. Kalau misalkan kita punya produk terus kita pasarin, terus berapa kerugian ya, berapa itunya, itu bakalan di bakal dihitung. Kalau misalkan buat kalian itu pasti cuma biaya administrasi, biaya produksi, dan biaya administrasi lagi gitu. Ya. Terus jadi saya mungkin terlalu cepat ya ngomongnya, tapi saya mau kayak gini ngomongnya ya. Jadi tapi kalau misalkan kalian tidak enak untuk omongan saya, kalian boleh nanti tulisin di WA ya. Kalian bisa bilang, ibu terlalu cepat ngomongnya, saya nggak ngerti ya. Terus yang ada di slide 5 itu adalah penggolongan biaya menurut tendensi perubahan aktivitas atau kegiatan. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan dan sampai dengan tingkatan tertentu. Terus kalau biaya variabel itu biaya yang totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Misalkan kalian itu biaya listrik mesin misalkan untuk bulan pertama pemesanan kalian misalkan lebih dari 100.000 pesanan, tapi pada saat bulan kedua itu cuma 500 pesanan. Berarti nanti ada yang namanya pengurangan biaya listrik, itu namanya biaya variabel. Tapi kalau misalkan biaya tetap kayak gaji karyawan, terus misalkan harga itu tetap biaya tetap ya, karena tidak konstan gitu. Misalkan kalau biaya gajinya 1 bulan kamu kurangin, kecuali ada yang namanya itu ada yang namanya itu biaya semi variabel, yaitu biaya yang terjadinya atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya. Misalkan kerugian, misalkan kerusakan, kalian buat 100 undangan tapi yang rusak undangannya itu 5, itu berarti ada yang namanya itu semi variabel, kalian tidak terduga-duga gitu. Misalkan ada percetakan yang misalkan undangannya kurang U dalam satu undangan, itu berarti namanya biaya semi variabel yang harus kalian hitung nantinya gitu, biar kalian tidak mengalami kerugian. Terus ada pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode yang bersangkutan. Sedangkan dengan kata lain bahwa harga pokok produksi merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi yang siap dijual. Jadi harga pokok produksi itu dari awal sampai akhir. Misalnya nih, kita bakalan ada deh kalau misalkan kita di harga pokok produksi, misalkan dari pertamanya produksi, beli bahan, terus beli bahan baku, nanti ada penggolongan biaya tentang unsur-unsur biaya produksi. Kalau misalkan kalian mau tahu kenapa bisa dibilang bahwa harga pokok produksi itu dari dari awal sampai dari bahan mentah, kalau misalnya saya bilang dari bahan mentah sampai barang jadi yang siap untuk dijual. Nanti juga bakalan kalian alami kalau misalkan kalian punya usaha apapun ya. Tapi tahapan-tahapannya kata saya juga berbeda-beda, kayak pengelompokan biayanya itu berbeda-beda. Terus ada yang ke-7 itu adalah manfaat harga pokok produksi. Yang pertama adalah menentukan harga jual produk, itu harus tetap konsisten. Kalau misalkan kalian dalam desain ini kalian bilang 5.000, tapi kalau misalkan besoknya lagi ada banyak yang mesennya juga mau ganti harga jualnya jadi 6.000, nggak bisa gitu. Karena kita harus punya harga pokok produksi itu harus tetap gitu. Memantau realisasi biaya produksi. Jadi jangan terlalu besar mengeluarkan biaya produksi. Kalian harus tahu ini maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Kalau misalkan kita mengeluarin buat produksi undangan dalam jumlah yang 100 atau jumlah 1000 gitu. Jadi ada yang namanya itu realisasi biaya produksi. Lalu ada yang ketiga, menghitung laba rugi bruto periode. Bruto itu berarti besar ya. Kalau neto itu berarti kecil. Kalau neto itu biasanya kalian hitung dalam hari atau dalam minggu. Kalau bruto biasanya itu dalam 1 bulan, dalam
3 bulan, dalam semesteran, dalam tahunan. Itu yang namanya itu laba bruto periode, untuk kalian mengetahui atau mengevaluasi apa sih yang salah misalkan dalam ada kerugian dalam 1 bulan ini gitu. Terus menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi nanti kalian bakal belajar tentang laporan posisi keuangan dalam menghitung harga pokok produksi juga ya, karena itu adalah salah satu harga pokok produksi itu masuk ke dalam salah satu laporan laba rugi perusahaan. Makanya disebutkan misalkan laba rugi harga pokok produksi adalah untuk menghitung laba rugi perusahaan, karena harga pokok produksi adalah salah satu laporan posisi keuangan. Terus yang ke-8 ada unsur-unsur biaya produksi yang saya bilang itu dari biaya bahan baku atau biaya masih mentah banget, misalkan masih kertas tanpa ada desain, tanpa ada lipatan, tanpa ada apapun, itu namanya biaya bahan baku. Dia langsung yang dipakai untuk membuat produk tertentu. Terus biaya tenaga kerja itu karena kita itu membuat misalkan kita itu cuma punya jasa aja membuat desain, tapi kita nggak tahu mengoperasikan biar punya desainnya itu kayak gimana. Kalian udah PKL kan, ada yang namanya itu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja berarti ada gajinya, itu gaji masuk ke dalam biaya tetap. Dan terus apa sih, biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus selalu kita keluarkan dalam setiap bulannya. Terus karena itu adalah pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Itu adalah salah satu faktornya untuk biaya tenaga kerja. Terus ada biaya overhead, biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan pabrik tetapi secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi. Jadi semua kegiatan yang ada dalam proses produksi itu yang dinamakan dengan biaya overhead atau BOP, biaya overhead pabrik. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti perjalanan dari awal sampai akhir untuk pelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Stay healthy, stay safety. Jangan lupa 3M, itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan pacaran dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.